Halo guys, seperti biasa di sini Mimin akan melanjutkan spoiler Battle Through the Heavens di mana di spoiler sebelumnya Xiaoyan telah sampai di markas Demon Flame Valley untuk menghabisi si pengkhianat Han Feng. Tanpa diduga Han Feng bersekongkol dengan aula jiwa untuk bekerja sama melawan Xiaoyan dan pasukan Akademi Dalam. Xiaoyan segera menarik kesimpulan bahwa sepertinya untuk menghabisi mereka maka harus menyerang Protektor Xuan yang bersembunyi di balik kabut. Namun hal itu tentu saja akan sangat sulit mengingat mereka tidak dapat melihat di mana tubuh dari Protektor Xuan. Menanggapi hal itu Xiaoyan dengan kekuatan spiritualnya dapat merasakan bahwa roh yang dibentuk berkaitan langsung dengan roh dari Protektor Xuan. Dengan kata lain jika berhasil melukai roh yang menyerang maka Protektor Xuan pun akan mengalami luka. Namun permasalahannya saat ini adalah cara apa yang dapat melukai roh yang tidak ada habisnya. Tak lama setelah itu terdengar suara dalam hati Xiaoyan yang mulai memberi saran agar Xiaoyan menggunakan Fallen Heart Flame. Hal itu dikarenakan Fallen Heart Flame memiliki efek yang merusak bagi roh tak terlihat. Xiaoyan seketika teringat bahwa hal itu memang benar dan segera berterima kasih kepada Tianhuo. Setelah itu Xiaoyan segera menarik api hijau dan menggantinya dengan api tak terlihat. Penghalang api tak terlihat segera tercipta membuat roh yang bersentuhan seketika lenyap. Xiaoyan sedikit tersenyum kemudian mulai menyebarkan api tak terlihat menyerang roh yang mendekat. Perlahan roh yang menyerang pun merasakan adanya tekanan panas dan membuat mereka ketakutan. Di sisi lain Protektor Xuan yang menyadari hal itu segera berkata sungguh tak terduga bocah itu memiliki Fallen Heart Flame yang sanggup berhadapan dengan roh. Akhirnya Protektor Xuan memperbanyak roh dan menyebarkannya ke segala arah. Bersamaan dengan itu bisikan kembali terdengar di hati Xiaoyan dan menyarankan agar Xiaoyan menggunakan teknik cincin pengusiran api. Xiaoyan pun menuruti perkataan Tianhuo dan mulai mengeluarkan teknik pertama yakni membentuk binatang serigala. Akhirnya api tak terlihat membentuk sosok serigala yang sangat besar. Api tak terlihat menutupi semua anggota Xiaoyan membuat Protektor Xuan sangat terkejut begitu pula dengan Han Feng yang tidak menduga teknik pengendalian api Xiaoyan telah mencapai tahap seperti itu. Suqian di belakang Xiaoyan juga dipenuhi keterkejutan dan bertanya-tanya sejak kapan Xiaoyan mampu melakukan teknik itu. Sementara itu Xiaoyan segera melakukan serangan dengan gelombang raungan serigala. Seketika gelombang api tak terlihat menyapu semua roh yang mendekat menjadi ketiadaan. Api segera ditarik mundur bersamaan dengan kemarahan Protektor Xuan yang semakin melonjak. Akhirnya Protektor Xuan pun mengeluarkan teknik andalannya dengan menyatukan roh menjadi satu sosok. Suqian seketika terkejut setelah menyadari roh yang akan dibentuk sepertinya memiliki kekuatan di tingkat dojong. Dengan begitu maka mereka akan menderita kerugian kekurangan ahli yang dapat menahan mereka. Jika roh liar tersebut berhasil terbentuk maka pihak Han Feng akan memiliki 3 elit dojong. Xiaoyan pun kembali mengeluarkan api hijau di tangan kanan dan api tak terlihat di tangan kirinya. Tepat ketika kedua api akan digabungkan kembali terdengar bisikan dari Tianhuo. Ia berkata agar menyerahkan roh tersebut kepadanya untuk diserap karena roh tersebut akan memungkinkan dirinya memiliki tubuh spiritual dengan kekuatan doujong. Xiaoyan terkejut setelah mendengar perkataan tersebut kemudian berkata bahwa roh tersebut mengandung kekuatan liar yang mengerikan. Bukankah akan mempengaruhi tubuh spiritual dari Tianhuo? Mendengar hal itu Tianhuo segera berkata setelah berhasil menangkap roh tersebut maka aku akan meminjam Fallen Heart Flame darimu untuk memurnikannya. Xiaoyan seketika teringat bahwa Tianhuo memang layak sebagai pemilik awal dari Fallen Heart Flame. Akhirnya Xiaoyan pun menarik kembali kedua api dan berdiam diri melihat pembentukan roh liar di atas langit. Melihat Xiaoyan yang diam ketua Suqian pun segera bertanya apakah kamu tidak akan melakukan apapun. Dokter peri kecil juga berkata jika tidak dihentikan maka itu akan merugikan kita semua. Tak lama setelah perkataan itu terucap roh liar pun segera terbentuk dengan tubuh hitam berlapiskan cairan merah tanpa memiliki wajah. Hanya ada 2 titik cahaya merah darah sebagai mata yang menampilkan aura jahat dari dalam. Protektor Xuan segera berkata aku akan mengakhiri semuanya sekarang juga. Han Feng di belakang Protektor Xuan juga merasa sangat senang dengan kekuatan pihak mereka yang telah meningkat. Han Feng lanjut berkata sepertinya yang aku tunggu-tunggu saat ini akan segera terjadi. Setelah itu Protektor Xuan segera memerintahkan energi liar untuk menangkap Xiaoyan dan membunuh semua yang menghalanginya. Menyadari hal itu ketua Suqian dan yang lainnya dipenuhi dengan kekhawatiran di dalam hati mereka namun tidak dengan Xiaoyan yang masih bersikap santai dan berkata untuk menyerahkan Protektor Xuan dan energi liar kepadanya. Suqian dokter peri kecil dan yang lainnya merasa sangat terkejut dengan perkataan Xiaoyan.
bagaimana mungkin dua elit Doujong akan berhadapan dengan seorang ahli di tingkat Do Huang? Suqian segera berkata, apakah kamu tidak salah mengucapkan perkataan seperti itu? Xiaoyan tersenyum kemudian menoleh dan berkata, kalian harus yakin dan menyerahkan semuanya kepadaku. Dokter peri kecil secara alami tidak terlalu khawatir mengingat karakter Xiaoyan yang tidak mungkin melakukan hal bodoh hingga menyebabkan ia mati konyol. Akhirnya ketua Suqian pun tanpa daya mengangguk dan hanya dapat bersiap untuk kemungkinan yang terburuk. Sementara itu di sisi lain Protektor Xuan dan Han Feng benar-benar dibuat marah dengan ucapan sombong yang dilontarkan Xiaoyan. Akhirnya Protektor Xuan segera melesatkan energi liar berbentuk manusia asap ke arah Xiaoyan. Kecepatan yang luar biasa dari sosok tersebut membuat semua orang tercengang dan menjadi semakin khawatir. Tinju melesat dengan gelombang energi menakutkan benar-benar telah mendekati Xiaoyan yang mulai bersiap. Tinju di mana cincin putih berada segera dilesatkan ke arah energi liar membuat jantung dokter peri kecil dan Suqian gemetar. Kekuatan liar beradu dengan tinju biasa jelas akan memberi dampak buruk kepada Xiaoyan. Namun keterkejutan melintas di mata mereka ketika kontak hampir terjadi di antara keduanya. Kekuatan hisap yang sangat kuat dengan cepat menarik energi liar masuk ke dalamnya. Jelas orang yang pertama merasakan hal aneh adalah Protektor Xuan yang menyadari energi liar akan dihisap oleh Xiaoyan. Tak lama ia pun berteriak apa yang akan dilakukan bajingan kecil ini. Han Feng di belakangnya juga bertanya-tanya teknik apa yang digunakannya kali ini. Mendengar teriakan dari Protektor Xuan, Suqian dan dokter peri kecil segera menyadari apa yang telah terjadi. Energi liar perlahan ditarik masuk dan berusaha untuk melarikan diri sekuat tenaga. Mereka terkejut dengan apa yang dilakukan Xiaoyan dan tak menduga hal itu dapat dilakukan. Semakin lama energi liar pun semakin ditarik masuk membuat Protektor Xuan benar-benar kebingungan. Setelah agak lama akhirnya ia mengeluarkan roh untuk membantu menarik energi liar dari Xiaoyan. Senyum muncul di sudut mulut Protektor Xuan setelah menyadari energi liar mulai kembali ke tangannya. Bersamaan dengan itu Tian Huo pun meminta Xiaoyan untuk membantunya. Xiaoyan dengan segera bertanya apa yang dapat aku lakukan untuk membantu. Tian Huo pun segera berkata agar Xiaoyan mengalirkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin putih. Dengan segera Xiaoyan pun memejamkan mata dan mulai mengalirkan energi spiritual yang besar ke cincin putih di tangannya. Daya hisap pun seketika menjadi semakin besar membuat Protektor Xuan menjadi pucat. Energi liar benar-benar ditarik tanpa adanya perlawanan membuat Han Feng pun kebingungan. Akhirnya Han Feng menghilang dan muncul di dekat Xiaoyan dengan pedang yang siap menembus tembolok Xiaoyan. Beruntung kabut ungu keabu-abuan segera menahan pedang yang seketika hancur karena sifat korosif dari racun. Dokter peri kecil menghalangi pergerakan Han Feng yang tiba-tiba menyerang ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain ketua Suqian juga ternyata telah berhasil menghalangi pergerakan dari Old Ying San yang juga hendak menyerang. Menyadari hal itu Han Feng segera melirik ke arah Mo Tianxing yang ternyata telah berpindah jauh dari lokasi pertempuran. Saat ini Mo Tianxing benar-benar memilih untuk tidak ikut campur dalam pertempuran. Tak lama dengan kekuatan hisap yang sangat besar energi pun berhasil ditarik masuk ke dalam cincin putih. Saat itu juga Xiaoyan menyadari bahwa Protektor Xuan telah kehilangan banyak kekuatannya karena roh yang diserap berkaitan dengannya. Sementara itu bisikan kembali muncul dan Tian Huo mengatakan saat ini aku kelelahan. Oleh karena itu tak lama lagi aku akan tertidur dan aku memintamu untuk membangunkan rohku sebelum 10 hari. Jika hal itu tidak dilakukan maka rohku akan benar-benar lenyap dan tidak dapat hidup kembali. Mendengar hal itu Xiaoyan pun segera berkata aku akan berusaha yang terbaik untuk membangunkan roh Tian Huo sebelum waktu 10 hari. Tian Huo pun tertawa merasa senang dan mempercayakan semuanya kepada Xiaoyan sebelum akhirnya ia pun menghilang. Setelah kerjasama yang terjadi barusan Tian Huo samar-samar mulai menyadari karakter dari Xiaoyan begitu pula dengan Xiaoyan yang mulai percaya dengan Tian Huo. Terlebih akan ada keuntungan ketika Xiaoyan berhasil membangkitkan Tian Huo dengan kekuatan tubuh spiritual di tingkat dojong untuk melindunginya. Selain itu jika Tian Huo tidak dibangunkan maka energi liar akan keluar dan hal itu akan merepotkan. Setelah pemikiran singkat Xiaoyan pun segera melirik ke arah Protektor Xuan yang kelelahan dan sangat marah. Ia segera meminta Xiaoyan untuk mengembalikan energi liar yang telah diserapnya. Ia berjanji akan membunuh Han Feng setelah energi liar dikembalikan. Mendengar hal itu Xiaoyan tentu saja tidak percaya dengan perkataan Protektor Xuan. Xiaoyan segera berkata kekuatan Protektor Xuan saat ini setidaknya hanya di tingkat Do Huang biasa dan akan sangat mudah untuk membunuhnya.
Oleh karena itu Xiaoyan tidak membutuhkan bantuan apapun dari Protektor Xuan saat ini. Menanggapi hal itu Protektor Xuan pun menjadi sangat marah dan mengeluarkan rantai hitam dalam kabut asap yang melesat ke arah Xiaoyan. Seketika api hijau gelap pun keluar dari tubuh Xiaoyan menahan semua rantai yang melesat. Perlahan api merambat membuat pantai dipenuhi dengan api hijau yang dimanfaatkan Xiaoyan untuk menyerang balik Protektor Xuan. Melihat hal itu Protektor Xuan pun segera kabur namun berhasil ditangkap rantai yang dipenuhi api hijau. Ia pun merasakan kesakitan yang sangat luar biasa hingga benar-benar menjadi sangat lemah. Tak berselang lama Protektor Xuan segera berteriak meminta Han Feng untuk membantunya dan Han Feng pun segera menghilang. Kejadian tak terduga terjadi sekali lagi membuat Protektor Xuan dan yang lainnya terkejut dengan apa yang dibuat Han Feng. Protektor Xuan merasakan sesuatu dan melihat dadanya yang telah tertembus tangan dilapisi doki. Han Feng membunuh dan mengambil roh Protektor Xuan kemudian menjauh dan menghisap roh tersebut. Sementara itu Protektor Xuan pun semakin melemah hingga akhirnya hancur menjadi ketiadaan. Adegan yang baru saja terjadi membuat semua orang merasa jijik dengan apa yang dilakukan, begitu pula dengan Old Ying San yang berada di pihaknya yang menjadi sangat tidak senang. Meskipun ia merupakan orang yang kejam namun pantang baginya untuk memakan teman sendiri dalam pertempuran. Di sisi lain Xiaoyan benar-benar tak menduga dengan apa yang ia lihat. Dokter peri kecil berkata aku akan menghadapi Han Feng mengingat setelah menelan roh tersebut kekuatan Han Feng telah sedikit meningkat. Kekuatannya saat ini bahkan lebih dariku dan akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Mendengar hal itu Xiaoyan pun berkata kita dapat bekerja sama untuk segera mengalahkan Han Feng. Dokter peri kecil tersenyum kemudian mengangguk dan Xiaoyan meminta dokter peri kecil untuk tidak mengeluarkan teknik racun tubuh. Ia meminta dokter peri kecil menahan Han Feng selama yang ia bisa. Sementara Xiaoyan akan menyiapkan Angry Buddha Lotus Flame. Dokter peri kecil pun mengangguk kemudian mereka berdua bersiap untuk menghabisi Han Feng. Tujuan Xiaoyan mengajak dokter peri kecil bersamanya adalah untuk menyembuhkan tubuh racun dari dalam tubuhnya. Karena itu Xiaoyan tidak ingin terjadi hal buruk ketika dokter peri kecil menggunakan teknik tersebut. Dokter peri kecil secara alami menyadari maksud Xiaoyan kemudian berkata aku akan berusaha sebaik mungkin tanpa mengeluarkan teknik tersebut. Namun mengingat kekuatan Han Feng saat ini sepertinya akan sangat sulit untuk bertahan lama tanpa teknik tersebut. Dokter peri kecil segera berkata meskipun akan terjadi hal yang buruk kepadaku hal itu tidak akan menjadi masalah. Aku merasa bahagia selama periode terakhir bersamamu jika dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya di Kekaisaran Cuyun. Xiaoyan pun tersenyum hingga akhirnya Han Feng mengganggu percakapan mereka. Han Feng berkata jika kalian belum selesai mengobrol maka dapat melanjutkannya di dunia lain setelah kematian. Sontak Xiaoyan dan dokter peri kecil pun menoleh ke arah Han Feng yang telah bersiap melakukan serangan. Tanpa basa-basi dokter peri kecil pun segera melesat ke arah Han Feng sementara Xiaoyan perlahan mundur. Api hijau api tak terlihat dan api putih segera bersiap di hadapan Xiaoyan. Ekspresi Han Feng seketika menjadi sangat serius menanggapi taktik dari Xiaoyan dan dokter peri kecil. Tak lama dokter peri kecil pun telah berada di hadapan Han Feng bersiap untuk menahan pergerakannya. Han Feng tanpa basa-basi berniat segera mengalahkan dokter peri kecil agar dapat menghentikan Xiaoyan membentuk Angry Buddha. Han Feng pun segera menyerang dengan kabut hitam yang membentuk pedang ke arah dokter peri kecil. Melihat serangan dahsyat tersebut dokter peri kecil segera melesatkan kabut abu-abu yang seketika benturan terjadi dengan pedang. Namun kekuatan dan laju pedang benar-benar sangat kuat dan memaksa dokter peri kecil mengeluarkan teknik hujan racun untuk menahan laju pedang. Usaha tersebut pun berhasil menahan laju pedang membuat Han Feng sedikit terkejut. Han Feng pun segera mengalirkan kekuatan spiritualnya ke dalam pedang dan seketika pedang pun bergetar. Pedang perlahan kembali bergerak maju ke arah tembolok dokter peri kecil yang mulai merasakan sedikit rasa sakit. Dokter peri kecil akhirnya mengeluarkan kekuatan besar dengan membentuk kabut menyerupai dua tangan yang langsung memegang ke arah pedang. Laju pedang kembali berhasil ditahan membuat Han Feng merasa terkejut. Di tengah-tengah kebuntuan kedua serangan mereka pun sama-sama menekan hingga akhirnya ledakan keras pun terjadi. Dokter peri kecil terpental setelah benturan keras barusan sementara Han Feng langsung melesat ke arah Xiaoyan. Dokter peri kecil pun segera pulih dan segera bertindak untuk menghentikan Han Feng. Beruntung dokter peri kecil masih sempat menghalangi Han Feng yang berniat menggagalkan Angry Buddha. Han Feng yang sangat kesal pun kembali menyerang dokter peri kecil dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Menyadari hal itu dokter peri kecil pun tanpa daya dipaksa mengeluarkan tubuh racun miliknya.
Ia tidak memiliki pilihan lain untuk menahan kekuatan Han Feng yang telah melonjak. Han Feng sedikit terkejut namun merasa yakin dapat menang setelah menyadari kekuatan dokter peri kecil masih lebih lemah dari dirinya. Pertempuran dahsyat kembali terjadi dengan daya hancur yang semakin kuat. Di sisi lain Ketua Sukian juga sedang berhadapan dengan Old Yingsan namun saat ini mereka tidak bertarung dengan segenap kemampuan yang mereka miliki. Hal itu dikarenakan Old Yingsan sepertinya telah mengurungkan niatnya membantu Han Feng. Ia jelas menyadari kondisi saat ini dapat dikatakan telah mengalami kekalahan. Old Yingsan juga tidak menyangka Xiaoyan dapat mengalahkan pelindung Xuan bersama dengan energi liar yang berkekuatan di tingkat Douzong. Secara tidak langsung Xiaoyan telah menghabisi dua elit Douzong beberapa saat yang lalu. Ketua Sukian samar-samar menyadari apa yang dipikirkan oleh Old Yingsan. Ketua Sukian hanya dapat mengikuti ritme dari pertarungan karena tugasnya hanya menahan Old Yingsan. Ia menyadari bahwa Old Yingsan tidak dapat berdiam diri menyaksikan Han Feng yang sedang bertempur. Ketua Sukian tak menyangka jika Old Yingsan akan memainkan drama seperti ini. Kembali ke pertarungan lain di mana dokter peri kecil masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan Han Feng. Saat ini dokter peri kecil telah mengalami kelelahan dan banyak luka di tubuhnya. Dokter peri kecil pun segera melirik ke arah Xiaoyan dan merasa sedikit senang karena akhirnya Lotus telah selesai dibentuk. Han Feng yang juga merasakan energi liar dari arah Xiaoyan seketika menjadi ketakutan. Sementara itu Xiaoyan segera menatap ke arah dokter peri kecil yang seketika mengangguk menyadari maksud dari tatapan Xiaoyan. Angry Buddha Lotus Flame gabungan 3 api surgawi pun dilepaskan ke arah Han Feng. Dokter peri kecil segera menggigit lidahnya dan meludahkan cairan merah ketika Lotus melesat melewatinya. Cairan merah bercampur kabut ungu pun menempel dan menyatu bersama Lotus yang melesat ke arah Han Feng. Menyadari hal itu kabut hitam tebal pun segera melapisi tubuh Han Feng yang bersembunyi dari serangan Lotus. Benturan pun tak dapat dihindari membuat dokter peri kecil segera menarik Xiaoyan menjauh dari sumber ledakan. Gemuruh segera tercipta dengan gelombang panas yang menyapu ke segala arah. Di sisi lain Xiaoli segera memerintahkan semua pasukannya untuk menjauh. Ketua Sukian dan Old Yingsan juga telah berpindah menghindari energi dahsyat yang menakutkan. Gelombang panas membuat lokasi sekitar benar-benar menjadi kering dengan pohon yang layu. Markas Demon Flame Valley benar-benar hancur dengan tebing yang runtuh terkena getaran dahsyat dari energi liar. Bebatuan hancur dan berterbangan ke segala arah menghantam semua yang dilewati. Energi liar benar-benar menghancurkan apa yang disentuhnya membuat semua orang merasakan ketakutan yang luar biasa. Setelah beberapa menit berlalu akhirnya energi semakin melemah dan menampilkan kabut hitam tipis di langit. Perlahan kabut hitam menghilang menampilkan sosok yang sangat menyedihkan. Han Feng mengalami luka yang sangat serius dengan darah di seluruh tubuhnya, bahkan tidak ada kulit normal yang terlihat di tubuhnya yang dipenuhi luka bakar. Selain itu salah satu tangannya benar-benar hancur dengan cairan merah yang mengalir dari sana. Melihat hal itu dokter peri kecil segera menghampiri Han Feng kemudian mengaktifkan teknik korosi darah di hadapannya. Seketika tubuh Han Feng menegang dan tak menyangka dokter peri kecil telah memasukkan racun ke dalam tubuhnya. Tak lama ledakan terjadi membuat Han Feng melotot tak berdaya dengan apa yang dialami. Tubuh Han Feng seketika hancur di langit seperti kembang api darah disusul dengan tubuh yang jatuh menghantam tanah di bawah tatapan semua orang. Adegan tersebut jelas membuat semua yang hadir yakin bahwa riwayat dari Han Feng telah berakhir. Semua orang yang hadir tercengang melihat tubuh membusuk Han Feng yang tak berbentuk di atas tanah. Namun yang mereka tidak sadari adalah adanya kekuatan spiritual yang melesat ke dalam tanah untuk melarikan diri. Tak lama ledakan terjadi ketika sosok hitam menghantam tanah dan menarik energi spiritual keluar. Xiaoyan dengan kekuatan spiritual tinggi jelas menyadari trik kecil yang dilakukan Han Feng untuk melarikan diri. Xiaoyan segera menggenggam energi spiritual dengan api hijau di tangannya dan tersenyum sinis. Ia berkata mana mungkin junior dapat melepaskan senior tanpa adanya hadiah yang akan diberikan. Perkataan Xiaoyan jelas mengandung dendam dan berniat membuat Han Feng lebih menderita jika dibandingkan dengan kematian. Xiaoyan pun segera membungkus energi spiritual dengan api hijau dan memasukkannya ke dalam botol giok.